bisa lagi kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan budaya positif yang kita laksanakan di pagi menjelang siang hari ini. Dan kita tidak lupa mengucapkan selawat dan beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat beliau di hari kemudian. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak SD 060206 sebagai calon guru penggerak di sekolah kita ini, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Untuk memperhemat waktu, marilah kita bacakan tertib acara. Yang pertama, pembukaan, 2, doa, 3, kata sambutan, 4, presentasi pengimbasan budaya positif, dan 5, penutup. Sebagai acara yang pertama, pembukaan, yaitu dari protokol saya sendiri. Yang kedua, doa yang dibawakan oleh Pak Anwar Hasibuan. Kepada Bapak Anwar, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, diri tubuh dan kesempatan kepada kita dalam rangka demonstrasi vaksinasi budaya positif sebagai sumber guru, Rizky sebagai calon guru penggerak di sekolah SD 0602 ini. Nah, itu sebelum kita mulai memproses belajar atau pembimbingan dari sumber kita sebagai calon guru penggerak, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hamdan qadirin hamdan na'min hamdan yu'afin amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'al aqwali wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tughfirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat hayat wa waqtal mamat. Innaka ya maulana amin kullu tawab. Amin ya Allah, amin ya Allah hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam wa hayyana rabbana bis-salam wa adina jannata la ilaha illa anta rabbana wa ta'ala ila jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi asmaina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina wa abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ni'mati wa abwaab as-salamah salamatan fid dinina wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar yang telah membacakan doa di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapat kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari ibu kepala sekolah. Kepada ibu kepala sekolah kami silakan. Oke, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau, karena dia yang di atas, kita selalu diberikan rezeki, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat. Tidak lupa kita sampaikan salam kepada Waalaikumsalam. Semoga nantinya kita diberi syafaatnya bila demikian. Yang saya hormati Bapak Rizky sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ISD kita ini, ISD yang kita cintai ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan pada hari ini saya senang kita bisa berkumpul kompak. Walaupun dua lagi ya yang tidak hadir, semoga nantinya yang tidak hadir dibukakan pintu hatinya untuk dapat mengemban amanah untuk mendidik anak-anak bangsa. Karena dari amanah tersebut kita dapat hak yang selalu kita terima setiap bulannya. Jadi amanah itu wajib kita laksanakan karena kita dapat imbalan dari amanah tersebut. Amanah ini adalah dunia akhirat untuk kita seorang guru. Lain dengan amanah yang di kantor. Kalau kita seorang guru, sering sekali saya ucapkan bahwa itu adalah 24 jam. Kita 24 jam. Baik. Jadi di rumah pun kita nggak bisa semena-mena, seenaknya kita apa, karena kita disoroti masyarakat bahwa kita ada seorang. Semua tindakan, tingkah laku kita itu dinilai dimanapun kita berada. Beda dengan orang-orang lain. Kemudian harapan saya ke depan, Bapak Ibu terutama yang muda-muda, ikutilah tahun 2000 ini. Wajib tidak wajib Bapak Ibu, bisa kita katakan wajib, karena untuk ke depan ilmu perkembangan anak didik kita ini berjalan terus dengan keadaan zaman. Jadi saya harapkan mendaftarlah ini, pasti ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Kemudian di dalam implementasi budaya positif ini nanti kita akan dapat penjelasannya dari Bapak Rizky, calon guru penggerak, yang kita tidak tahu
kita menjadi tahu. Yang kita sudah tahu, kita menjadi lancar. Itu harapan saya pada kita semua. Semoga banyak bermanfaat untuk kita untuk bertanya. Kemudian setelah saya membuka ini, saya mohon maaf bila nggak sampai selesai, karena saya nanti 1:30 harus pergi ke kantor. Jadi saya mohon izin duluan untuk pulang, tapi Bapak Ibu ikutilah acara ini dengan selesai. Insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, sekali lagi bermanfaat untuk kita semua, untuk sekolah SD ini terutama, karena kita inilah lahan kita, inilah ladang kita utama yang terutama di SD SMA kedua benar-benar. Saya sudahi dengan Allahumma fi ila aqwamidori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kami bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang keempat, inilah yang kita tunggu-tunggu, acara presentasi pengintasan budaya positif oleh Bapak Rizky. Kepada Bapak Rizky, kami silakan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, sehat? Kurang semangat sekali lagi. Sehat Bapak Ibu semua, selamat siang. Oke Bapak Ibu semua, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat bertemu di kelas yang berbahagia ini dalam rangka implementasi aksi nyata budaya positif. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang kepada saya untuk mengimplementasikan kegiatan ini. Yang selanjutnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat semua telah meringankan waktu, meringankan langkahnya sehingga dapat menjadi audiens dalam kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu. Tujuan kita di sini ingin berdiskusi. Saya pun di sini menyampaikan informasi sebuah amanah yang selama ini yang kurang lebih hampir 3 bulan saya sudah mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah modul 1, yaitu penerapan budaya positif, mulai dari Ki Hajar Dewantaranya sampai peran dan nilai guru penggerak, yang kemudian visi dan misi sekolah, dan terakhir dikomplikasikan oleh budaya positif Bapak dan Ibu. Nah, itulah dia tujuan kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Di dalam implementasi budaya positif ini Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa faktor yang membelakangi kegiatan implementasi tersebut, yaitu langkah-langkah terwujudnya budaya positif ada 7 Bu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar atau paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku.
Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan ketiga, pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu perubahan budaya paradigma baru? Menurut Thomas, yaitu dapat diartikan sebagai suatu cara mengetahui realitas sosial. Artinya ini murid-murid kita Bapak Ibu, realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought, yaitu cara berpikir mereka, atau mode of inquiry, cara bertanya, dan kemudian menghasilkan mode of knowing, yaitu ragam pengetahuan yang spesifik. Jadi murid-murid kita di dalam kelas kan mempunyai keberagaman yang unik, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, itulah kita sebagai seorang guru, bagaimana nantinya kita dapat menyatukan sifat dan tingkah lakunya mereka. Itulah dia Bapak Ibu maksudnya. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru, kita itu harus diverifikasikan, yaitu dapat melihat sebuah perbedaan antara siswa-siswa kita di dalam kelas masing-masing untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kita terkenal, inilah tujuan utama nantinya Bapak Ibu, bahwasanya yang pertama, murid nanti diusahakan beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itulah tujuannya. Yang kedua, berkebinekaan global. Artinya semua nanti bermacam suku bangsa dapat menjadi satu. Itulah dia. Jadi dibungkus dalam sebuah budaya kita Bapak dan Ibu. Itulah maksudnya. Yang ketiga, bergotong royong, yaitu saling membantu. Caranya mungkin saling membantu dalam mengerjakan tugas, yang tahu dan tidak tahu, saling adanya kerjasama, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, dituntut murid kita sebagai menjadi orang yang kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Inilah dia Bu, maksudnya Bu, Bapak dan Ibu semua, tujuan penerapan yang akan kita laksanakan nantinya. Nah, dengar-dengar kata disiplin, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri untuk agar dapat mencapai sebuah tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Mungkin Bapak dan Ibu selama ini apa sih disiplin itu Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu ada yang tahu? Jadi Bapak dan Ibu, disiplin itu adalah sebuah kontrol, bukan adanya hukuman. Jadi selama ini paradigma kita menyatakan disiplin itu hukuman, kamu harus disiplin. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kontrol diri yang datang dari dalam dirinya. Diri siapa? Diri si anak. Sehingga dia akan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita tepis yang selama ini bahwasanya disiplin itu adalah sebuah hukuman. Jadi ini Bapak dan Ibu akan mengacu, jadi sehingga anak itu bila dia datang terlambat nantinya, dia sudah tahu, ini pasti saya akan kena hukum ini nanti katanya. Seperti itu. Jadi itulah yang harus kita tepiskan Bapak dan Ibu. Tujuan dari disiplin itu yang sebenarnya. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setiap orang
baik siswa kita, baik diri kita, pastinya kan mempunyai sebuah alasan kenapa dia datang terlambat, kan gitu Bapak dan Ibu. Kenapa dia hari ini tidak datang sekolah? Nah, ternyata itu dibutuhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kepenguasaan atau power. Nah, yang keempat, kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, kelima bentuk ini Bu, kebutuhan dasar ini pasti Ibu menjumpai di setiap siswa-siswa kita. Pasti, maksudnya contoh, ada yang modelnya senang kerja kelompok siswa kita, ada kan Bu? Nah, ada yang modelnya lasak ke sana kemari. Nah, ternyata apa itu kebutuhan apa yang diperlukan? Ada yang modelnya suka mencagirin, ya kan? Senang dia lihat kawannya nangis, senang dia lihat apa? Ada ekspresi dari kawannya. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini, Bu. Di sini akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Kebutuhan akan rumah, kesehatan, pakaian, makanan, minum, dan tidur. Contoh Bapak dan Ibu, kita ambil satu kasus yaitu anak yang datang terlambat. Pastinya dia kan mempunyai alasan Bapak dan Ibu kenapa dia sebenarnya datang terlambat. Kan begitu juga Bapak dan Ibu. Mungkin entah di rumah si orang tuanya pun kurang apa sama dia, aku ambil baju itu sendiri, mungkin seperti itu. Jadi sehingga anak ini tidak mempunyai kontrolnya kan. Yang kedua, aku pergi mandi sendiri. Segala kebutuhan pakaian atau keperluan dia sekolah tidak disiapkan. Jadi kan gitu. Jadi ingat Bapak dan Ibu, tidak semuanya anak ini ada fase-fasenya dia itu dapat melakukan mandiri Bapak dan Ibu. Tetap kita sebagai guru ataupun orang tua mengontrol. Dia mandiri memang, kan mandiri, kita ajarkan. Tapi kita harus memonitor dia, mengontrol dia. Seperti itulah Bapak dan Ibu. Ternyata dia datang ke sekolah belum makan. Ada yang seperti itu, ya kan? Kan nggak semangat dia ke sekolah, nggak semangat belajar. Kita marah-marah, wah gini, ternyata dia belum makan. Bagaimana itu dengan kita juga mengajar belum makan, kan seperti itu, ya kan? Konsentrasi kita mungkin berkurang kan? Apalagi modelnya anak-anak yang belajar senang bermain kan? Belajar sambil bermain di pekalnya. Seperti itulah Bapak dan Ibu. Bisa dapat gambarannya Bapak dan Ibu? Kalau nggak makan dia Pak, kita kasih makan. Kalau tidak makan, dia bisa saja kita kasih makan. Itu kan sedekah bagi kita, sehingga kita dapat pahala. Ya itu kan tergantung pada diri kita Bapak dan Ibu. Ya kan gitu. Kalau dia berobatin darah atau makanan, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengasih waktu. Iya, kasih waktu dia 5 menit untuk makan. Tapi gurunya lupa nggak makan. Iya, kalau itu lagi tidak ada persiapannya di rumah kan gitu. Oke Bapak dan Ibu. Ya, yang kedua yaitu kebutuhan rasa kasih sayang. Wow. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan yang memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa satu bagian dari kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi rasa ingin menerima di lingkungan, di keluarga, dan juga di teman-temannya. Nah, murid yang cerdas, murid yang biasa saja namun
bagaimana juga mereka memiliki hak yang sama atas perbedaan kasih sayang. Artinya Bapak dan Ibu, kita janganlah membeda-bedakan si A, si B, si C. Si A dia pintar, si B sedang, si C luar biasa orangnya. Jadi jangan kita berfokus pada si A atau si B, karena dia pun butuh kasih sayang. Itulah dia. Kita harus dapat balance, seimbang dalam penerapan kasih sayang. Itulah yang dimaksud di sini Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya yang contoh kedua kan pastinya ada yang model dia tipikal, dia suka istilahnya kerja kelompok, suka dia vokal, kan seperti itu kan? Iya seperti itu. Adanya rasa kasih sayang, perhatian. Jadi harapannya di sini mulai sekarang cobalah kita ubah, karena setiap murid itu memiliki keunikan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Artinya apa? Ibu tidak sama dengan kita. Kita tidak bisa menyamakan si A, si B, si C. Maksudnya Bapak dan Ibu, si A dia mungkin bisa matematika, tapi kurang berolahraga. Si B pandai dia berolahraga, tapi belum tentu dia bisa matematika. Inilah yang dimaksud. Jadi setiap manusia, setiap orang memiliki kepintarannya masing-masing. Itulah dia maksudnya. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan atau power. Kaitannya yaitu dia ingin diakui. Baru setiap kemampuan ada pengakuan oleh kemampuannya Bapak dan Ibu. Ada yang model kayak gini, modelnya murid yang suka disanjung-sanjung kan? Nah, ada kan? Modelnya kan yang suka disanjung. Dia mau, oh aku konten 100-an bukan katanya kan? Ada model yang tipikal seperti ini. Berarti kebutuhan dia ini sebenarnya kebutuhan penguasaan. Ada dia ingin diakui. Model di kelas aku bosnya katanya. Aku ada yang modelnya gitu. Makanya beraneka macam Bapak dan Ibu, murid-murid kita. Inilah nantinya kita akan berusaha untuk menyatukan mereka. Yang ketiga, freedom, kebutuhan kebebasan. Pastinya di dalam kelas kita menemukan siswa yang lasak, tak mau diam modelnya, ya kan? Sebenarnya Bapak dan Ibu, ini sebenarnya orang yang kreatif. Artinya apa? Dia memang lasak, artinya dia jenuh dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Coba divariasi pembelajaran dia. Itu dia ini dia Bu, orang-orang yang ingin kebebasan ini. Kasihkan dia berekspresi untuk diri dia. Sendiri dia? Iya. Berikan dia ekspresi. Jadi makanya Bapak dan Ibu nanti ada dia perkelompok-kelompokan, mengkelompokkan orang-orang yang seperti ini. Tapi supaya Pak tinjunya, kayak mana kita ngajari tinju? Mengajari tinju itu gampang Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu. Ini saya belajar dari Ludo ya Bapak Ibu. Ludo lompat-lompat. Oke Bapak ya kan, lompat-lompat seperti ini. Anak kita ambil sampel kelas 1 Bapak dan Ibu. Anak yang aktif dalam kegiatan gerak kan? Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu lebih enak sih kalau menurut saya ya belajar itu di kelas rendah. Oke, biar kita belajar A, lompat dari sini. A, B, C. Ayo nak bergerak, tangannya ke atas gua. Ayo nak tangannya pukul ke belakang. Artinya itu kan sudah belajar bertinju, tapi bukan kalau ini buat dia belajar bertinju betul-betul ya bahaya. Itu bahaya. Itu berarti ibu cemana dikasihnya terhadap ini ya kan? Berarti nanti urusannya ke orang tuanya nanti. Ditutup sekolah itu di kelas tinju atau sekolah pembelajaran. Contoh lah Pak, Ya, kelas 4 ada kelas 3 si Iqbal, si orang ini Syakbar. Kenapa Pak? Kelas 4 masanya dental. Iya. Apapun
ini aja nak, sudah sampai di sini, sudah ini tenang. Habis kalau udah siap, diam aja. Nanti selanjutnya kita praktek olahraga seperti itu. Di olahraga apa yang saya Pak? Alhamdulillah. Itulah tadi Bapak dan Ibu keberagaman tadi. Jadi kita jangan memaksakan diri. Oh, dia harus. Kan yang kayak selama ini kita terjadi kan seperti itu. Bapak dan Ibu kan, bukan saya mengajari, tapi saya pun dapat ini ketika saya mengikuti ini. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan, tuntunlah anakmu agar dia mencapai keselamatan baik di dunia dan juga masyarakat. Jadi Bu, saya mungkin bukan saya, semuanya pun bagi bahwasanya anak itu bagaikan kertas putih kan, kita yang mengisi. Ternyata itu semua ditepis. Artinya mulai dari kecil anak kita ini kan sudah mempunyai kemampuan dia masing-masing. Coba Ibu, benar nggak? Ada yang kelas 1 hobinya menggambar, berarti dia kan sudah ada kemampuan diri dia. Berarti kita tinggal mengasah. Oh, ini mungkin anak ini di seni rupa. Ada yang dia memang aktif, itu yang freedom tadi. Yang rasa dia, berarti dia ini nggak usah jauh Bapak dan Ibu. Saya punya anak luar biasa itu Bapak dan Ibu. Jadi saya tahunya dari uaknya ini kebetulan kawan saya. Ada Pak, jadi keponannya ngomongin, ada Pak di SD Insan Nurbani, marga Singalingbu itu luar biasa anak saya Bu, luar biasa kan Singalingbu. Bapaknya langsung ketawa disampaikan bersama saya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kelas 1 SD dia sudah bisa renang gaya dada Bapak Ibu. Renang gaya dada, berarti anak saya ini mempunyai kebebasan, freedom. Jadi kelas dia ini saya arahkan. Itu dia Bapak dan Ibu. Jadi kalau anak saya itu mau lompat dari mana, berani Bapak dan Ibu. Cuma memang luar biasa rasanya. Jadi kita mesti ada kontrol. Oke Bapak Ibu, kira-kira bisa nomor gambarannya ya? Bisa. Ya. Ya, yang ketiga yaitu kesenangan. Pastinya di dalam kelas kita menemukan orang yang rasa. Bisa. Artinya Bapak dan Ibu, di kesenangan ini adalah orang-orang yang penuh kreativitas. Penuh kreativitasnya Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kreativitas dia ini kita dapat menuntunnya supaya dia menjadi lebih selektif lagi, lebih bagus lagi Bapak dan Ibu. Kan pasti ada itu. Yang dia aktif dia kan, baik budi, kesenangan, ada itu Bapak dan Ibu. Benar kan Bapak Ibu? Nah. Suka mengadu. Bu, dapat dari buku. Oke. Yang keempat yaitu motivasi perilaku Bapak dan Ibu. Ya, ini dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Artinya Bapak dan Ibu memang sudah ada keinginan dia. Dia sudah tahu, aku ingin seperti ini. Kan dia kan itu kan, oh tujuannya seperti ini. Itulah dia. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kolesterolnya lah.
Oke Bapak dan Ibu, menurut Bonsen ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu inilah dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa dia banyak-banyak alasan? Karena dia terlambat banyak alasan. Karena sebenarnya itu dia sudah merasa tidak nyaman, sudah tidak ada kenyamanan. Pasti dia nanti ini dihukum ini. Jadi sehingga dia tidak memiliki motivasi, dia ini tipis. Kan gitu Bapak dan Ibu. Alah, sudah tahu yang bakalan dia dihukum ini, pasti ada yang seperti itu. Nah, itulah dia Bapak dan Ibu. Makanya dia bohong kan? Terlalu banyak alasan dia begitu. Nah, sebenarnya itu dia. Tapi bagaimana? Coba kita mulai mendengarkan dia bercerita. Dia kan pasti punya alasan itu tadi kan? Kenapa? Tapi ditanya Pak diam dia. Nah, itu Bapak Ibu, nanti ada cara teknik. Nah, tekniknya di situ nanti. Jadi bukan ketawa dia. Langsung saja dia langsung. Nah, yang kedua, nanti kita bahas di akhir. dia ingin mendapat imbalan. Jadi dia sebenarnya melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu, kan? Sebenarnya pun ini kan kurang motivasi dari luar ini, bukan dari diri dia. Kalau dari diri dia kan ikhlas dia ketika, kalau mana ini Bapak bawakan perangkat mengajar Bapak dan Ibu, oh ya siap. Ataupun dia datang kan, Bu, apa yang bisa saya bantu? Kan gitu kan? Tapi ternyata dia itu tidak ikhlas, ada sesuatu. Itulah yang disebut bahasa kasarnya tipikal siswa yang mulai cari muka kan? Ada dia, supaya nilai itu nantinya bagus. Ada yang model kayak gitu kan, Bapak dan Ibu kan? Nah, sebenarnya itulah motivasi yang ketiga. Inilah yang kita harapkan Bapak dan Ibu, adanya kesadaran dari diri dia. Untuk menjadi orang yang menghargai diri dia, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang itu timbul dari dalam hatinya, ikhlas dia Bapak dan Ibu untuk menjadi orang yang baik. Seperti itulah dia Bapak dan Ibu. Kira-kira bagaimana? Dapat gambaran ya? Ada yang juga di murid saya ini. Sama Bu. Sama itu. Kalau lagi naik rumah, kalau kamu sudah bekerja, kemudian mau berjalan berarti ya kan? Kalau rumah kakek di Bujulan, kalau bertekniknya kaki kalau yang diberi ini itu udah terlambat dia mau. Ternyata kamu sudah terlambat. Ini lalu konsep disiplin gagal. Yang pertama, yaitu yang hukuman tadi. Dia merasa tidak nyaman, dia memiliki rasa takut. Hukuman bisa memaksa dia, kan gitu kan? Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, dia berbohong kan? Itu dia kan hukuman. Karena itu tadi hukuman tadi. Hukuman tadi, murid tidak jujur. Itu tadi dia kena hukuman karena dia sudah dapat bayangan ini hukuman. Bakalan dia katanya. Nanti ketagihan dia. Bukan Ibu, disinilah nanti dia. Bagaimana caranya? Ini masih belum masih tipis-tipis, baru dia ke tengah, baru mulai ujung dia Bu. Nih, ini dia Bu. Penghargaan itu tidak efektif. Karena apa? Karena siswa melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti pujian. Sehingga membuat cara pikir dalam hatinya, lalu ia membuat seperti ini akan mendapatkan ini. Kalau ku buat nanti ku bantu ibu guru,
mungkin aku dapat nilai 8. Itu dia Bapak dan Ibu, penghargaan hukuman apanya tadi, si siswa tadi yang model penghargaan ini tadi. Jadi dia memang tidak ada istilahnya keikhlasan dengan sesuatu dia. Yang kedua, menimbulkan kecemburuan. Penghargaan itu dapat merusak hubungan antara sesama kawannya, menimbulkan kecemburuan karena temannya mendapat hadiah ataupun penghargaan dari gurunya. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi dia tidak akan berkembang Bapak dan Ibu, karena memang dia motivasi dia ini hanya untuk sesuatu hal, bukan untuk meningkatkan kompetensi diri dia. Yang ketiga, penghargaan dengan rankingan. Ini dia Bapak dan Ibu. Jadi kenapa nanti si anak yang memiliki istilahnya ranking di bawah 10 besar, kan pasti Bapak Ibu, dia aja gitu katanya. Kan seperti itu Bapak dan Ibu. Ternyata itu salah Bapak dan Ibu. Saya pun merasa seperti itu dulu, bahwa saya termotivasi. Ternyata tidak. Jadi inilah tadi Bapak dan Ibu, sehingga anak yang di bawah rata-rata tadi mematikan semangat dia yang untuk belajar. Hadiah, ini lagi nih Bapak dan Ibu. Ini saya ambil lagi contoh anak saya ini yang paling kecil. Jadi anak saya mau melakukan sesuatu, kalau saya mau belikan permen, itu dia Bapak dan Ibu. Ada yang model kita jumpa di kelas, pura-pura dia nggak mendengar kan? Sebenarnya itu coba tuh. Nah, sinilah belikan dulu Bapak ini. Ambillah sisa. Pasti cepat itu Bu. Ada yang modelnya kayak gitu kan? Ambillah baliknya. Jadi dia memang tidak ikhlas. Seperti itu dia. Nah, inilah dia disiplin dengan identitas sukses Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus dapat memonitor siswa atas tanggung jawabnya dengan tujuan agar siswa itu dapat melaksanakannya, sehingga dengan harapan menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab dari dirinya. Saya ambil contoh si A dan si B. Si A menjatuhkan makan siang si B. Sudah. Nah, kan pasti ini kan berantem. Nah, di sini kita kasih tahu bahwasanya si A, apakah perbuatanmu itu salah? Si A mengasih tahunya. Maka apa yang harus kamu lakukan di sini? Bertanggung jawab katanya. Berarti makanan yang dijatuhkan dia ini tadi sudah muncul di dalam dirinya untuk mengganti makanan temannya. Tapi Pak, jawabannya bukan itu Pak. Apa itu? Tidak awi. Iya, itulah tadi Bapak dan Ibu. Pas lihat tuh, betul. Itulah gambaran yang terjadi. Makanya nanti jawaban Bapak dan Ibu paham itu di penghujung acara nanti dia sebuah kontrolnya. Kan ada dia seperti itu. Jadi jangan biarkan si A sudah tahu si A ini salah melakukan makanan si B ini tadi menjatuhkan. Jangan biarkan dia begitu saja. Tetap kontrol si A untuk membersihkan makanannya tadi. Kan yang selama ini kan terjadi gitu kan? Sudah tahu, sudah. Jadi sehingga kalau apabila ada kontrolnya, dia kan sudah tahu, ini berarti dikontrol ibu, ditengok ibu ini, ditengok bapak ini. Maka dengan secara tidak langsung motivasi dari dalam diri dia, memang sudah inilah katanya yang ku alami, aku akan tanggung jawab. Maka dibersihkan nyala itu bapak dan ibu. Jadi kita itu memonitor mereka, melihat sudah selesai enggak dia menanggung jawab dari apa yang telah ia lakukan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berbicara atau waktu. Karena Bapak dan Ibu pastinya
Di dalam hal ini seorang guru kita harus dapat mendengarkan alasan mengapa dia melakukan itu, bukan langsung memponisnya atau membentaknya ketika melakukan kesalahan. Bagaimana dia menyadari kesalahan yang telah dilakukan dia. Biarkan mereka berpikir bagaimana cara mempertanggungjawabkan. Jadi kau udah salah, jangan, dengarkan. Jadi kasusnya kemarin berantem Bapak Ibu, berantem. Jadi rupanya berantem cagil-cagilan. Rupanya si A si B, si A mencagil si B, kan? Si B balik cagil, si A nya nggak tahan, makai gula, kan? Berantem. Jadi di situ saya mendamaikan. Sebenarnya ada apa, nak? Seperti itu. Oh iyalah, Bapak kalau di posisi kamu pastinya Bapak akan melakukan hal yang sama. Bila Bapak dicagilin ya pasti Bapak dicagilin lagi. Itu artinya kita menstabilkan emosi dia. Itulah nanti di restitusi dia. Terus setelah itu pasti kamu kan mempunyai alasan melakukan seperti itu. Iya Pak, saya pukul dia karena dia duluan mencagili saya. Kan seperti itu dia. Kalau nggak dicagilinya saya, mungkin saya nggak akan melakukan hal-hal yang seperti itu Pak. Dia menyadari kesalahan yang dia buat. Terus kalau menurut kamu, bagaimana solusinya? Dengan secara otomatis Bapak dan Ibu itu keluar dari dalam diri dia. Iya Pak, saya akan meminta maaf kepada dia. Itulah Bu. Jadi jangan kita istilahnya cobalah mulai mendengarkan. Itulah, jangan buat dia merasa bersalah. Langsung memponis-ponis dia. Oh kamu begini, membentak dia. Oke Bapak dan Ibu, 3 ini memonitor, memberi kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, restitusi. Itulah tadi salah satu contohnya Bapak dan Ibu. Nah, kenapa disarankan dengan model restitusi? Yang pertama, restitusi itu sebenarnya menebus kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Dia menyadari. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan karena dia tadi kan sudah mengakuinya dan si kawannya pun ikhlas tadi kan. Iyalah. Jadi sehingga hubungan persahabatan tadi pun tetap terjaga. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, dari penjabaran yang saya berikan tadi mengenai alasan dia mengapa, adanya sebuah tawaran Bapak dan Ibu, yaitu menuntun untuk melihat dari ke dalam diri dia. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia itu. Kebutuhannya tadi, dia sebenarnya kebutuhan apa? Orang yang suka mencagili ini tadi, ya itu kan kesenangan. Kesenangan ini tadi kan senang dia. Kan senang, bukan senang dia mencagili kawannya. Kan gitu kan tadi kan? Senang dia lihat kawannya nangis kan gitu. Itulah ternyata itu dia Bu. Fokus karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi dia memberikan solusi. Nah, Bapak dan Ibu, maka untuk itu yang kelima, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan? Ini Bapak dan Ibu, kalimat pemantiknya. Mengapa kita diwajibkan memakai helm? Apabila tidak memakai helm, maka ditangkap polisi. Menurut Bapak dan Ibu, kenapa itu?
Keselamatan itu dia. Karena keselamatan kita menggunakan helm, bukan sebuah peraturan. Itulah dia, karena mempunyai nilai-nilai keselamatan ataupun kesehatan, sehingga kita disebut sebab itulah yang disebut dengan keyakinan, bukan peraturan. Jadi sehingga murid itu apa nak keyakinan yang kamu miliki di dalam kelas? Keyakinan kita menanamkan nilai apa? Kejujuran, apalagi rasa hormat, disiplin yang positif, apalagi keyakinan yang harus mereka laksanakan nantinya, kejujuran itu iya tanggung jawab. Makanya Bapak dan Ibu harus menerapkan seperti itu, membuat keyakinan kelas, membuat jadi sehingga Bapak dan Ibu dapat mengontrol siswa-siswa ini. Dan ini sebelumnya sudah saya laksanakan di kelas Bapak dan Ibu. Nah, inilah Bapak dan Ibu, contohnya Bapak dan Ibu. Terdengar, artinya dia bisa kamu bantu, tolonglah bantu saya mengangkat ini. Artinya dia sudah merasa keyakinannya ini keyakinan apa nih? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, dengan lembut dia berbicara, sopan dia berbicara, berarti adanya saling menghormati. Kan gitu deh kan? Doni, tolonglah bantu saya angkatkan ini. Kan seperti itu. Ada lemah lembutnya Bapak dan Ibu. Jadi mindset kita, udah jangan lagi Bapak. Ambil ini gitu kan. Kita pun saya pun seperti itu. Tolong. Kalau kita berbuat salah bilang maaf. Kan seperti itu. Kita ajarkan seperti itu dia. Yang kedua terlihat berempati. Jadi apabila dia ingin meminjam, saya ambil lagi contoh si A dan si B tidak membawa cetak, jadi dia akan membilang kepada kawannya, tolong ya saya pinjam cetakmu, dan temannya bilang si A boleh, iya, si B lagi menjawab, nanti setelah saya pakai untuk mewarnai saya akan pulangkan. Jadi ada nih kesadaran dari diri dia Bapak dan Ibu. Praktek yang terlihat. Itu dia. Makanya itu Bapak dan Ibu coba. Perilakunya tersenyum, memberi salam, hormat. Postur tubuh seperti itu dia Bapak dan Ibu. Jadi dia memang ketika kita memberikan motivasi atau istilahnya memberikan doktrin yang positif kepada mereka Bapak dan Ibu, mereka itu sebenarnya menyikapinya Bapak dan Ibu. Jujur, selama jadi belajar metode penggerak saya gak akan marah lagi Bu. Gak marah-marah lagi. Begitu arogannya dulu saya akui itu, ternyata sampai di sini tidak Bapak dan Ibu. Bahkan keyakinan kelas ini saya terapkan di rumah saya. Ada lagi setelah keyakinan kesepakatan di rumah saya buat lagi. Jadi anak saya si Jimmy, tugas dia di rumah menyapu. Si Jimmy-nya yang paling kecil habis mengumpul sampah di rumah. Tugas saya tidak boleh merokok di dalam rumah. Tugas mamanya tidak boleh merepek di rumah. Itu. Jadi setiap anak kami berempat membuat kesepakatan ini dan kami tempelkan di dinding-dinding. Betul Bapak dan Ibu. Betul. Jadi anak saya boleh main handphone
hari Sabtu dan hari Minggu. Senin sampai Jumat dia tidak boleh nyentuh handphone. Dan alhamdulillah hal ini sampai sekarang terterapkan Bapak dan Ibu. Artinya kita mendengarkan mereka, biarkan mereka berekspresi, mengutarakan pendapatnya. Maka di sini kita mengontrol mereka, menjadi seorang manajer. Seperti itu dia Bu, Pak, gambarannya. Jadi mulailah kita coba berubah, macam judul pertama, merubah paradigma ini tadi. Memang Bapak Ibu berat, tahu bukan saya tahu tidak macam membalikan telapak tangan. Betul. Cuma ini memang dari diibak. Masih dua lagi. Nah, Ini 30 orang, 25 orang. tapi ingat Bapak dan Ibu, kata kuncinya, air di bumbungan jatuhnya ke cucuran. Dari atas jatuhnya ke bawah, kan Bapak dan Ibu. Artinya kita sebagai guru, sebagai orang tua memberikan dulu, coba mengubah ini dulu, agar mereka dapat melihatnya. Nah, yang pembelajaran ke-6 yaitu posisi kontrol, yaitu dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan yaitu 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada dia posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor. Yang kelima, manajer. Di sini nantinya akan saya tampilkan video Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu nanti dapat melihat 5 posisi kontrol. Oke Bapak dan Ibu. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan Contohnya siswa yang terlambat 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. di posisi penghukum. Guru yang model tipe kau posisi penghukum. Hukum. Karena saya nggak hukum.
lagi setengah jam sih. Namen, sini kamu. Udah nasi makan ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Apa? Dipotong ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Ngapain ya? Orang berapa bayarin apa dia? Sana, kamu beli lapangan basket. Buat keliling. Kenapa? Kamu tolak ibu. Tuh, dipantah. Nah, Sudah terlambat. Mereka akan penjelasan nih. Mereka sudah bukan. Beli lapangan basket 5 kali sekalian. bahkan ditambahnya 5 kali keliling. Ini tanya. Terus penjelasan nih. Oh, ini tenang. Ada nih. Mengabdi. Tunjuk-tunjuk menyakiti dan melindungi. Itu mah bisa bergerak fisik dan psikis. Iya. Karena kita memberi hukuman fisik kepada si Naden tadi kan. Terjadi pada mereka yang dalam posisi Mereka menjadi pendendam. bahkan dendamnya Masih ingat kan? Kita pun pernah juga seperti itu. Nih, membuat rasa bersalah. Namen, jangan Namen. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Namen. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa lembut ini ya? lembut tapi sebenarnya menyakitkan si anak, membuat dia merasa bersalah. Maaf bu, Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? jadi permasalahan itu dilimpahkan dia kepada si anak. Absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, pulang. Maaf ya bu, maaf sekali. Apa yang terjadi? rasa bersalah dengan cara dengan nada tenang cenderung mendukung namun kata-kata Menyalahkan hukumnya. merasa menjadi orang yang gagal memandang dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dia akan menjadi rendah diri. Ini posisi teman. Jadi guru sama siswa macam teman. Selamat pagi bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya bu, habis ibu saya membawakan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kami. Kamu ini ada-ada saja.
sendiri deh. Dalam Tapi ada efek. guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oh, kemudian sih. Jadi dia Itu temannya bisa mungkin. bukan. Kalau nggak ibu ini yang masuk mengajar, dia nggak semangat. Ini dia posisi pertemuan tadi. Itu efeknya kan. Jadi makanya ada istilahnya murid suka sama gurunya. Karena itu tadi, karena merasa berteman ini tadi, tahulah anak-anak, apalagi anak-anak yang puber ini. Sebenarnya guru ini di sini sebagai posisi teman supaya dapat mengontrol dia. Namun si siswa salah mengartikan. Kan ada yang seperti itu Bapak dan Ibu. Itulah salah satu efeknya. Contoh dulu saya punya teman Bapak dan Ibu, dia atlet renang. Jadi atlet renang, dulu pelatih dia ini dosen saya kita buatlah namanya Pak Jul. Jadi selama latihan sama Pak Jul, anak ini memberikan kontribusi yang baik. Artinya mulai dia renang gaya dadanya, memiliki setiap harinya menambah kecepatannya. Jadi pada suatu ketika Pak Jul ditugaskan oleh dekan untuk memantau anak-anak yang PPL selama kurang lebih 1 bulan. Maka diganti si Pak Jul ini tadi sama pelatih yang lain, memang sama-sama pelatih renang. Namun selama sebulan si anak tidak ada istilahnya peningkatan dari latihan, malah dia menurun. Kenapa? Karena dia beranggapan metode Pak Jul sama ini beda. Sebenarnya itulah yang harus kita hindari. Jadi kita terapkan setiap guru itu mempunyai kapasitas yang sama. Itulah tadi Bu, Pak. Jadi ketika sama guru yang lain atau pelatih yang lain tidak ada perkembangan dia. Padahal metode latihan ini yang diterapkan sesuai dengan disuruh Pak Jul. Ini latihan dia. Hari ini latihan dia ini. Terapkan. Yang dijalankan pengganti ini adalah metode latihan dari Pak Jul. Tapi tetap. Kenapa? Karena hubungan emosional si atlet sama si Pak Jul ini sudah dekat, sehingga dia termotivasi. Nah, itulah yang harus kita hindari di sini Bapak dan Ibu. Itulah yang dimaksud dengan posisi kontrol teman. Oke, yang selanjutnya ini monitor. Sama ya? Apa sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas-tugas untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi kontrol Kelima posisi kontrol. mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan materi. Seorang pemain menunjukkan bahasa dan ekspresi wajah
sekian menit, dia nanti akan mengganti jam yang terlambat ini di jam istirahat. Kan efek juga, seharusnya dia kan istirahat, Bu. Tapi dia tidak istirahat. Itu tadi masih kurang bagus konsep. Cuma si anak ini sudah tahu kalau saya terlambat 10 menit berarti saya nanti istirahat, tidak istirahat 10 menit. Jadi kan kemakan, dia kan merdeka juga Bapak dan Ibu. Kan merdeka juga artinya memiliki kebebasan yang sama untuk mengekspresikan diri dia. Iya, berarti dia tidak mempunyai manajemen waktu, kan? Ya kan? Ini Bapak dan Ibu, kita harus bisa menjadi posisi kontrol manager. Inilah dia yang paling tinggi. Mulai dari penyelesaian masalahnya, bagaimana kita menghadapinya. Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, orang yang mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke bank dan Naren. Ya, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang sangat untuk membina NPWP sedangkan ahli yang positif, yaitu bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Posisi ini agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang reaksi prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan menuju setiap pemimpin. Pada posisi inilah dia dapat. Oke Bapak dan Ibu, dari kelima tadi posisi yang ideal itu adalah posisi manajer, karena kita istilahnya mendengarkan, pasti dia akan mempunyai alasan, kita dengarkan. Yang kedua, kita menanya kepada dia sehingga dia mencari solusinya. Kira-kira siapa yang dapat membangunkanmu? Dia kan pasti berpikir. Nah, artinya di sini Bu, sehingga si siswa ini bertanggung jawab dan menyadari atas kesadaran dia, sehingga kedepannya dia akan melaksanakan atau melakukan perubahan dari diri dia. Oke Bapak dan Ibu, yang terakhir setelah ini boleh. Segitiga restitusi, di mana segitiga
Tiga restitusi ini Bapak dan Ibu Pajak. sudah dikembangkan oleh sebuah peneliti yang bernama Diane Gosen yang berlandaskan teori kontrol William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan dan dia sendiri yang mencari solusinya. Nah, sehingga hal ini memberikan motivasi intrinsik serta menanamkan nilai-nilai kebajikan yang tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebajikan yang positif dan akhirnya dapat membentuk karakter murid. Tadi Pak Rizky pertanyaan yang tidak ditanya, nggak ada jawaban. Itu artinya Bu, jadi sebenarnya kita itu harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, didengarkan. Coba kasih dia istilahnya, nak jangan takut, ceritakanlah. Artinya jangan yang kena selama ini kita melakukan itu hukuman Bapak Ibu, hukuman. Jadi sehingga dia takut untuk bercerita sebenarnya. Contohnya saja Pak Rizky, ketika anak-anak istirahat kan ada hari dapat ular. Iya. Udah jelas-jelas dibawa lari ke sana kemari udah pada takut semua kan? Udah dipegang si anak ini ularnya. Kenapa ditangkap ularnya? Bukan saya Bu, udah jelas-jelas di tangannya bukan dia katanya. Itulah. Itu bermasalahnya Pak Rizky. Si anak nggak mau makan udah jelas-jelas di tangannya. Kenapa kita tunggu hukuman? Cuma pengakuan kan? Iya. Iya betul. Nanti Bukan aku, dia bukan jadi makanya itu, ini Bapak dan Ibu contoh dengan segitiga restitusi yang terakhir. Maka aku juga kayak komisi kasus aku marahnya aku dari TPK ya pada waktu baru Ya pasti Bapak juga akan marah apabila ada yang mengubah Menstabilkan identitas gitu ya, sehingga dia tenang. ya saya harus memakai TPK Pak so banget saya bentak-bentak dia daripada teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya saya diam saja Pak. Nah ya saya bilang gini lah masa saya dibuka pernah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak ketika berpikir lagi. Hanya Memvalidasi tindakan. Kemudian Kenapa kan videonya SD Pak Rizky? Ini SMA bisa jawab lah. oh ada Ini SD. iya. tunggu ya Bu, tadi Kamu memilih untuk tetap bertahan. SMA bisa menjawab. ada memang itu saya sudah melakukan ini video saya. Udah itu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Kebetulan yang bisa menghasilkan di kelas. Kira-kira seminggu yang atau lebih apa tidak? Ya, menanyakan keyakinan. Nanti lo sampai Mungkin tapi tidak ada demosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. karena kita memberikan jawaban setelah dia melakukan penelitian tadi dan ini memperoleh Videonya SMA Pak. Kalau SD Pak Jokowi betul. Udah SD videonya. Kamu
jawab kali ya Pak. Dan dia foto aku. Iya. Mereka kan Bagaimana? Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah. Oke Bapak dan Ibu, itulah cara menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi, yaitu menstabilkan keadaan si siswa yang lagi emosi tadi. Nah, yang kedua memvalidasi kesalahan, artinya kan menanyakan kesalahan yang telah dilakukan tadi itu apa. Nah, seperti itu dia maksudnya. Yang ketiga menanyakan keyakinan sehingga adanya dialog dan si siswa tadi menyadari apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan dan telah melanggar salah satu keyakinan yang disepakati di kelas. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.